Ya, kembali lagi dalam soal dan pembahasan vektor kali ini. Sekarang kita memasuki nomor 5 ya. Pada soal nomor 5, fx dan fy adalah komponen vektor sumbu x dan sumbu y seperti gambar berikut nih ya. Jika pertanyaannya, jika besar fx sama dengan 12 satuan, besar fy adalah titik-titik satuan. Nah, biasanya kita mengetahui nilai f-nya terlebih dahulu ya. Baru kita mencari fx dan fy. Nah, sekarang yang diketahuinya adalah fx-nya dahulu disuruh mencari fy ya. Nah, mari kita coba bahas bersama-sama ya. Untuk soal nomor 5 kita gambarkan lagi ya. Di sini nomor 5, misalkan Afwan yang sebelumnya tidak memakai nomor, kelupaan. Kita gambarkan dulu. Di sini ada sumbu Y. Misalkan. Ke sini ada sumbu X. Kan? Di soal itu seperti itu. Kemudian ada sebuah vektor ke sini. Set. Adalah vektor F. Di sini ada vektor Fx. Yang merah ke sini ada vektor Fx dan ke sini di sini ada vektor Fy. Diketahui vektor Fx-nya adalah 12 satuan. Kita tulis saja 12 satuan mengikuti soalnya. 12 satuan. Dan di sini kita ketahui sudutnya adalah 30 derajat. Ditanyakannya adalah vektor Fy. Fy ya. Vektor Fy berarti yang ditanyakannya ini. Kita bisa menggunakan cara langsung atau cara yang sederhana. Yang pertama, kita menggunakan mencari nilai F dulu. Cari nilai F. Ini cara yang agak panjang, cari nilai F. Bagaimana cara menilai F? Kita cari lewat kosinus atau sinus. Kita lihat sudutnya yang kita ketahui adalah 30 derajat. Sudutnya yang kita ketahui 30 derajat. Nilai Fx kan di sini, itu berada di samping sudut 30 derajat. Berarti kita menggunakan bantuan kosinus. Cos 30 derajat. Cos itu sama dengan samping per miring kan? Jangan lupa. Sinus depan miring, cos samping miring. Itu jangan lupa ya. Samping berarti Fx per apa? Per F. Kita cari nilai F, berarti kita tulis aja F di sini. F-nya kita pindahkan ke sini dan cos-nya pindahkan ke sini. F X per cos theta. Cos 30 derajat karena sudah ada. Nilai Fx-nya 12 satuan. Nilai cos 30 itu berapa? Ayo, berapa nilai cos 30? Harus ingat, nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Berarti di sini menghasilkan 12 dibagi setengah, berarti 24 per akar 3. Kita rasionalkan. Bagaimana merasionalkan? Dikali 1. Bagaimana bentuk satunya? Akar 3 kali per akar 3. Kan? Akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3. Berarti 24
kali 3, ininya akar 3. 24 dibagi 3, hasilnya 8 akar 3 Newton. Itu baru nilai F. Bagaimana mencari nilai Fy? Nah, nilai Fy kita bisa dapatkan dari, nah ini kan ini Fy nih. Fy besarnya sama dengan yang di sini. Berarti kita menggunakan bantuan sinus. Sinus 30 derajat. Sinus itu depan per miring. Berarti Fy sama dengan F. Fy sama dengan F kali sin 30 derajat. Sorry. Sama dengan nilai F-nya kita ketahui 8 akar 3. Nilai sin 30 adalah setengah. Berarti menghasilkan 4 akar 3 Newton. Oke. Nah, berarti nilai Fy adalah, jawabannya nih, 4 akar 3 Newton. Jawabannya kalau di soal berarti B. Bagaimana cara tepatnya? Kita bisa menggunakan tangan ya. Tangan 30 derajat sama dengan, kalau tangan itu adalah depan sudut 30 derajat. Nih, depannya per samping. Sisi depan per sisi samping. Depannya itu berarti nilai Fy, ya kan? Ini, karena ini besarnya sama dengan Fy. Ini besarnya sama dengan Fy. Nah, per samping. Sampingnya apa? Sampingnya nih, Fx ya. Fx. Di tangan 30 derajat sama dengan Fy per Fx. Berarti untuk mencari Fy, kita rubah dulu. Ininya persamaannya Fx kali tangan 30. Nah, Fx nilainya 12. Tangan 30 adalah 1/3 akar 3 Newton ya. Jadi, 4 akar 3 Newton. Nah, terserah. Ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Terserah antum ya, bagaimana mau mengerjakannya. Nah, gitu kan ya. Hasilnya sama. Jawabannya adalah B. Oke. Lanjut kita ke nomor 6. Di sini ada 3 buah vektor yang berada pada koordinat kartesian ya. Ada vektor F1, F2 dan F3. Dengan di vektor F1 membentuk 30 derajat terhadap sumbu X ya. Pertanyaannya, untuk gambar ketiga vektor ini adalah resultan ketiga vektor di atas adalah, nah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk soal nomor 6, lagi-lagi kita harus menggambarkan dulu soalnya ya. Gambarkan dulu, misalkan kita gambar di sini sumbu Y dan di sini sumbu X. Kita gambarkan. Oke. Ada berapa vektor di sini? Ada 3. Di sini ada vektor, di sini ada vektor F1 sama dengan 4 Newton. Membentuk sudut 30 derajat. Kemudian ada vektor ke bawah, ada vektor F2 sama dengan 2 Newton. Terus ada lagi vektor F1, ini vektor F3, dan ada lagi vektor F2 di sini besarnya 6 akar 3 Newton. Nah, untuk persoalan seperti ini
kita harus menguraikan dulu langkah pertama nih. Langkah pertama, afwan. Langkah pertama, kita uraikan dulu vektor yang berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat vektor F2 sudah ada di sumbu X, ya, dan vektor F3 sudah ada di sumbu Y. Jika ada vektor sudah ada di sumbu X dan di sumbu Y, kita tidak usah apa-apakan lagi, ya. Tidak usah apa-apakan lagi karena sudah berada di sumbu Y atau sumbu X. Nah, vektor F1 di sini masih berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Maka kita uraikan dulu ke sini menjadi vektor F1X. Ke sini kita uraikan menjadi vektor F1Y. Ya. Pertanyaannya setelah ini, pasti kita harus mengetahui nilai F1X dan F1Y. Nah, di sini aja ya. Nilai F1X, afwan, ini langkah pertama belum dituliskan ya. Uraikan vektor yang berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi untuk mencari vektor nilai F1X dan F1Y. Kita pasti menggunakan cos lagi, cos 30 derajat dan sin 30 derajat. Oke. Cos 30 derajat dan sin 30 derajat. Berarti ini langkah keduanya mencari nilai F1X dan F1Y. Ini langkah kedua. F1X dan F1Y. Oke, bebas ya. F1Y dulu nggak apa-apa, atau F1X dulu nggak apa-apa. Nah, kembali lagi, kita butuh bantuan cos 30 derajat atau dan sin 30. Cos dan sin ya. Kebanyakan di dalam vektor ini untuk kelas 10 masih dalam cos dan sin. Cos itu sama dengan 30-nya di sini ya. Samping per miring. Berarti F1X per yang miringnya itu F1. Dan sin 30 sin 30 di depannya itu ada garis putus-putus, besarnya sama dengan F1Y per F1. Oke, nah dari sini kita bisa mencari nilai F1X dan F1Y. Nah, kita langsung pindah ke sini aja. Set. Ya. F1X berarti sama dengan F1 cos 30 derajat dan F1Y F1 sin 30 derajat. Sama dengan, ada garis putus-putusnya. Ada garis hitamnya. F1 nilainya berapa? Tadi F1 nilainya nih 4. Nah, nilainya kita tulis F1-nya 4. Cos 30 setengah akar 3. Jadi hasilnya F1X adalah 2 akar 3 Newton. Untuk F1Y 4 dikali sin 30 adalah 2, sama dengan
2 Newton. Nah, seperti itu ya. Kita sudah mendapatkan nilai F1X dan F1Y, maka kita gambarkan kembali vektornya. Yang awalnya seperti ini, nah ya kan? Kita gambarkan menjadi seperti ini. Di mana ya? Nah, di sini deh, nggak apa-apa. Nah, di sini. Gambarkan di sini. Ya, sorry, di langkah ketiga. Ini ada langkah selanjutnya nih. Gambar vektor dalam afwan, nggak kelihatan ya. Gambarkan vektor dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y gitu kan ya. Kita gambarkan dulu. Misalkan ini sumbu Y dan sumbu X. Tadi di sini ada vektor F. Berapa? F2-nya sama dengan 6 akar 3 Newton. Di sini ada F3 sama dengan 2 Newton. Tadi kita udah menemukan tuh kan F1X. F1X berarti sekitar di sini ya. Ini F1X sama dengan berapa? 2 akar 3 Newton. Sorry, sama dengan ya 2 akar 3 Newton. Dan F1Y sama dengan 2 Newton. Kan? Gitu. Nah, setelah seperti ini, kita apakan? Cari resultan vektor di sumbu X dan sumbu Y. Sorry, nah cari resultan di sumbu X dan di sumbu Y. Oke, nah setelah itu kita cari ya sigma fx. Kita lihat seperti perjanjian pada video sebelumnya, ini kan titik tengah pertemuan antara sumbu Y dan sumbu X. Di sumbu X, dari titik tengah ini ke sebelah kanan itu positif dan ke kirinya negatif. Untuk sumbu Y dari sini ke atas itu positif dan dari titik tengah ke bawah itu negatif. Kita lihat F1X itu kan positif nih, di sebelah sini positif, ya kan? Dikurangi karena dia ke kiri, berada di sebelah kiri, F2 ya, 2 akar 3 Newton 2 akar 3 Newton ya, dikurangi 6 akar 3 Newton. Hasilnya adalah 4 akar 3 Newton. Ini untuk sigma, sorry, gambar sigmanya jelek, sigma fx. Oke, sekarang kita cari sigma fy. Sigma fy sama dengan yang ke atas itu F1Y positif, F1Y dikurangi F3 sama dengan 2 Newton dikurangi 2 Newton sama dengan 0. Nah, kalau gini gimana? Fy-nya 0, Fx-nya 0, sigma Fx-nya 0. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal gambarkan lagi. Oke, tinggal gambarkan lagi ke belakang dulu. Gambarkan resultan gambarkan resultan sigma fx dan sigma fy, ya kan?
karena kita gambarkan dulu. Nah, ini sigma Y, ini sigma sumbu Y, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Di sumbu Y, nah kita balik dulu nih. Di sumbu Y resultannya adalah 0 nih. 0. Berarti kita nggak usah menggambarnya. Berarti kita menggambarkan di sumbu X. Tadi hasilnya, sorry, ini negatif. Ya, negatif 4 akar 3 Newton. Nah, berarti karena negatif berarti arahnya ke sini. Fx sama dengan 4 akar 3 Newton. Kenapa minnya nggak ditulis? Karena sudah digambarkan dengan arahnya yang ke kiri dari titik tengah ini. Nah, tentukan resultannya. Berarti karena cuma ada satu vektor, tinggal hanya satu vektor, berarti nilai fx ini adalah resultan dari semua resultan dari ketiga vektor ini, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3 Newton. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Catatan untuk materi vektor ini, adik-adik harus mengetahui atau mengingat, menghafal nilai sudut-sudut istimewa trigonometri, karena itu akan terpakai. Terus harus mengingat sinus kosinus itu sinus depan samping, kosinus itu samping miring. Sinus itu depan miring, kosinus itu samping miring, tangan itu depan samping. Nah, itu adik-adik harus mengetahuinya ya, biar ke depannya insya Allah akan lebih mudah gitu. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.